Legenda Putri Mandalika, asal-usul bau nyale. Di sebuah pulau yang indah, dikelilingi birunya lautan dan perbukitan hijau nan subur, hiduplah sebuah kerajaan makmur bernama Kerajaan Tonjang Beru di Pulau Lombok. Raja Tonjang Beru dikenal bijaksana dan disegani. Ia memimpin rakyatnya dengan adil dan penuh kasih. Namun, kebahagiaan terbesar sang raja bukanlah kekuasaan, melainkan seorang anak perempuan yang menjadi cahaya hidupnya, Putri Mandalika. Putri Mandalika lahir di bawah sinar rembulan yang lembut. Sejak kecil, kecantikannya sudah memikat siapapun yang melihatnya. Wajahnya berseri seperti fajar di pagi hari, dan tutur katanya menenangkan hati setiap orang. Namun, bukan hanya rupanya yang menawan. Hatinya pun sangat lembut dan penuh kasih. Ia sering turun ke desa-desa untuk membantu rakyat, memberi makanan pada yang miskin, dan menenangkan anak-anak yang menangis. Rakyat Tonjang Beru sangat mencintai putri mereka. Mereka berkata, Putri Mandalika bukan hanya cantik, tapi juga berhati malaikat. Raja dan ratu pun sangat bangga. Mereka mendidik Mandalika agar kelak menjadi penerus yang arif, mencintai rakyat, dan menjunjung tinggi kedamaian. Ketika Putri Mandalika beranjak dewasa, kecantikannya makin bersinar. Berita tentang pesonanya tersebar ke berbagai kerajaan di seluruh penjuru Lombok. Bahkan hingga keluar pulau, para pangeran dari berbagai negeri berdatangan ke Kerajaan Tonjang Beru. Mereka datang membawa persembahan, emas, permata, kuda, dan hadiah berharga lainnya. Semua untuk meminang Putri Mandalika. Namun ada satu masalah besar, terlalu banyak yang meminang. Setidaknya ada 7 pangeran dari 7 kerajaan berbeda yang datang bersamaan. Masing-masing mengaku paling layak menjadi suami sang putri. Ada pangeran yang gagah perkasa dan mahir berperang. Ada pula pangeran kaya raya dengan pasukan besar. Ada pangeran tampan dan bijaksana. Namun juga ada yang ambisius dan haus kuasa. Semuanya bersaing demi mendapatkan hati Putri Mandalika. Keraton Tonjang Beru menjadi tegang. Para pangeran mulai saling memandang dengan tatapan tajam. Masing-masing tidak mau mengalah. Mereka bahkan mulai mengancam akan menurunkan pasukan jika Putri Mandalika tidak segera memilih. Raja Tonjang Beru pun kebingungan. Ia mencintai anaknya, tapi juga tidak ingin perang meletus. Akhirnya, ia memanggil Putri Mandalika ke aula kerajaan. "Anakku," ujar sang raja dengan suara berat. "Waktunya kau memilih. Jika tidak, darah akan tumpah di negeri ini." Putri Mandalika terdiam lama. Ia menundukkan kepala. Hatinya gundah. Ia tahu, siapapun yang ia pilih akan membuat yang lain kecewa, bahkan bisa saling membenci. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Ia berjalan ke balkon, menatap laut yang tenang diterpa cahaya bulan. Air matanya menetes pelan ke lantai batu. "Oh dewa, apa yang harus hamba lakukan agar rakyatku tetap hidup damai?" Keesokan paginya, Putri Mandalika memohon kepada ayahnya agar diberi waktu 3 hari untuk memikirkan jawabannya. Raja mengizinkan. Selama 3 hari 3 malam, ia berdoa di tepi pantai segar, di bawah pohon kelapa yang melambai tertiup angin laut. Pada hari ketiga, langit tampak cerah. Laut berkilau seperti cermin biru. Putri Mandalika lalu memanggil seluruh pangeran, rakyat, dan prajurit untuk berkumpul di tepi pantai segar. Ribuan orang datang. Suasana penuh harapan dan juga ketegangan. Putri Mandalika berdiri di atas batu karang besar. Angin laut menerpa rambut hitam panjangnya. Suaranya lembut namun tegas saat ia berkata, "Wahai rakyatku, wahai para pangeran yang gagah berani, aku mencintai kalian semua, tapi aku tidak bisa memilih satu pun di antara kalian. Jika aku memilih satu, maka yang lain akan tersakiti. Maka, dengarlah keputusanku, aku akan memilih jalan yang membawa kedamaian bagi semuanya." Orang-orang terdiam. Mereka bingung. Lalu, tiba-tiba Putri Mandalika menatap laut biru di hadapannya, menutup matanya, dan berteriak, "Demi kedamaian dan cinta kepada rakyatku, aku serahkan diriku kepada alam." Sebelum siapapun sempat menahannya, Putri Mandalika melompat ke laut dari atas batu karang. Ombak besar menghantam pantai. Rakyat berteriak histeris. Para pangeran berlari ke arah tebing, mencoba mencari tubuh sang putri, tapi ia sudah lenyap. Hanya ombak yang berdebur dan air laut yang berkilau terkena sinar matahari. Raja dan rakyat menangis. Semua orang larut dalam duka. Namun tiba-tiba, sesuatu yang ajaib terjadi.
Dari tempat di mana Putri Mandalika terjun, muncul warna-warni kecil yang bergerak di permukaan laut. Awalnya mereka mengira itu adalah serpihan cahaya. Tapi, ketika mereka mendekat, ternyata itu adalah cacing laut berwarna-warni yang sangat indah. Cacing-cacing itu melayang di antara ombak, seperti serpihan mutiara hidup. Seorang tetua desa berkata dengan penuh haru, "Itulah Putri Mandalika. Ia telah menjelma menjadi nyale agar bisa hadir untuk semua rakyatnya tanpa perpecahan." Sejak hari itu, rakyat Lombok percaya bahwa setiap tahun, pada waktu yang sama, Putri Mandalika kembali ke laut dalam wujud nyale. Cacing laut yang muncul hanya 1 kali dalam setahun. Sejak kejadian itu, masyarakat Lombok setiap tahun mengadakan upacara bau nyale, sebuah tradisi turun-temurun untuk mengenang pengorbanan sang putri. Ribuan orang berkumpul di pantai seger. Mereka bernyanyi, menari, dan mencari nyale di antara ombak pada waktu dini hari. Nyale dipercaya membawa berkah dan kebahagiaan. Siapapun yang mendapatkannya, katanya, akan mendapat rezeki berlimpah. Anak-anak tertawa riang, para orang tua tersenyum bangga, dan di balik setiap ombak yang berdebur, masyarakat percaya jiwa Putri Mandalika masih menjaga mereka, melindungi tanah Lombok dari permusuhan dan keserakahan. Waktu berlalu, kerajaan-kerajaan berganti. Namun nama Putri Mandalika tetap abadi di hati rakyat Lombok. Ia menjadi simbol cinta, pengorbanan, dan perdamaian. Putri Mandalika mengajarkan bahwa kecantikan sejati bukanlah dari wajah, melainkan dari keikhlasan hati. Bahwa cinta sejati tidak selalu dimiliki, tapi bisa diwujudkan dalam bentuk pengorbanan untuk kebaikan banyak orang. Dan setiap kali ombak pantai segar memecah di karang, setiap kali cahaya bulan memantul di lautan biru, rakyat Lombok tahu Putri Mandalika ada di sana, tersenyum lembut dari dasar laut, menjaga kedamaian yang ia ciptakan dengan pengorbanannya sendiri. Demikianlah kisah Putri Mandalika, sang putri dari Lombok yang menjelma menjadi nyale. Sebuah legenda yang hidup abadi dalam hati rakyat Nusantara, mengajarkan bahwa kasih sayang sejati tidak mengenal batas, bahkan antara manusia dan alam.